Ketika gelembung itu mengembang, itu berubah menjadi wajah seorang lelaki tua. Tetapi leher lelaki tua itu ditutupi oleh sisik ikan yang memesona. Gelembung itu sudah puluhan ribu kaki ukurannya, dan wajah lelaki tua itu terdistorsi dan dia tertawa liar. Hahaha, anak laki-laki kecil. Bahkan Ranah Dao dari rasku berani mengingini itu. Ayo lagi. Berapa banyak yang datang? Berapa banyak yang membunuh orang tua itu? Pang Kuohai tiba-tiba terkejut. Ini adalah penatua klan Bihai. Tanda seru. Penatua ini tampaknya telah meninggal. Diperkirakan bahwa jiwa Dao dan harta karun Dao selama hidupnya mendukung Dao Realem. Tentu saja, tidak mudah untuk mengatakan apakah itu adalah alam Dao atau bukan. Setelah semua, para tetua dari klan Bihai, yang ingin membuat mereka frustrasi. Dan tidak perlu menebak, 100 perintis yang masuk sebelumnya pasti sudah mati. Namun, Pang Kuohai tidak mudah ketakutan. Sebagai gantinya, dia berteriak dan meraung. Sisa-sisa Bihai semuanya mati. Jadi beraninya kamu keras kepala. Tanda seru. Hari ini, pasukan kekaisaran ke-18 ku akan meratakan tanah kesucian Bihai klanmu. Tetapi melihat wajah yang kental terangkat dan bercanda, bukankah kamu menyebut dirimu kaisar? Jika kamu memiliki spesies, kamu akan memasuki dunia Tao. Sang penatua ingin melihat, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebut dirimu sendiri kaisar. Jika kamu bisa mengalahkan sesepuh ini, mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini? Tapi apakah kamu memiliki keberanian? Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Mata ilahi Pang Kuohai menatap dengan marah. Aku masih perlu bicara omong kosong denganmu. Aku akan menunggu jutaan pasukan, dan aku akan naik ke atas. Membunuh. Dengan perintah, ratusan ribu kekuatan gaib melonjak, tetapi sesepuh klan Bihai tidak berbicara omong kosong. Wajahnya terdistorsi secara ekstrim, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menerangi istana bisuan yang gelap selama bertahun-tahun. Tanda seru. Ini, dari alam meteor. Tanda seru. Hati-hati. Tiba-tiba, Pang Kuohai terkejut dan cepat mundur. Qin Yichen tidak berani menyentuh para dewa, Ranah Dao. Tetapi dunia kental dengan gengsi, di mana saya tidak tahu berapa banyak roh klan Bihai yang selamat. Antara lain, hanya penghancuran diri dari jiwa Dao yang lebih tua dari klan Bihai, dan kekuatan penghancuran diri sendiri dari harta karun Dao di Ranah Dao, harus menghindari keunggulannya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Penatua klan Bihai adalah penentu, dan lebih suka menghancurkan Dao Realem daripada membiarkan musuh yang menginjak klannya berhasil. Dalam sekejap, sinar cahaya melonjak, dan banyak klan kekaisaran yang kuat semua menembak. Tombak tajam Putri Wenqing melesat lurus, dan cahaya tombak sebenarnya menopang gelombang cahaya. Qin Yichen juga disapu oleh pedang ajaib, dan cermin gosip bersinar, dan Men Qianmei mengangkat payung yang diukir dengan darah dan pola sihir merah. Sebenarnya, mereka dapat mengatasinya, tetapi kuncinya adalah bahwa orang-orang kuat di belakang mereka belum tentu. Semburan cahaya menyapu semua arah, dan istana biksuan yang dipantulkan seperti siang hari. Setelah waktu yang lama, saya mendengar tawa liar dari tetua klan Bihai yang bergema ke segala arah, menembus jantung setiap kaisar yang kuat. Klan-klan sial. Jutaan pencuri berani masuk ke istana biksuan klan saya. Bajingan. Pang Kuohai mengangkat pedangnya dan menyapu dengan marah. Namun, suara yang penuh sarkasme sudah lama menghilang ketika cahaya ilahi meredup. Bahkan gelembung yang berisi Dao Realem di satu sisi berubah menjadi penghancuran diri yang membunuh 18 kaisar. Wei Ping bahkan mengutuk, saya tahu, bagaimana sisa-sisa ini dapat meninggalkan kita kesempatan? Melihat itu, banyak kaisar yang kuat juga penuh amarah, dan lebih baik bertarung melawan mereka dalam kematian, dan menolak untuk meninggalkan harta karun kesempatan. Tapi berpikir dari perspektif klan Bihai, sepertinya tidak ada masalah. Hanya mata Qin Yichen yang berkedip. Baru saja penatua klan Bihai mengatakan bahwa memang ada peluang dan harta di sini, dan itu tergantung pada apakah kita memiliki nyali untuk masuk. Namun, begitu suara itu jatuh, saya mendengar Sang Changsheng menang kembali. Jenderal Feng, Anda percaya pada yang tersisa? 80% menipu kita. Namun demikian, melihat itu, di antara 18 kaisar, bukan yang kuat tergoda. Jika setiap gelembung adalah dunia rahasia, ada Tao Bao. Mata banyak pembangkit tenaga listrik menyala. Meskipun sangat mungkin bahwa mereka menipu mereka, bukan tidak mungkin. Dao Bao, pasti ada beberapa. Kalau tidak, kekuatan spontan dari gelembung tadi tidak bisa begitu mengerikan. Begitu kata-kata ini keluar, Pang Kuohai menyadari sesuatu dan dengan cepat berkata, kembali. Keluar dulu dari laut ini. Lusinan gelembung setara dengan puluhan alam Dao. Jika mereka meledakkan diri, mungkin mereka bisa mengubur ratusan ribu di sini. Setelah mundur untuk waktu yang lama, Pang Kuohai menghela nafas lega, dan memandang Qin Yichen. Jenderal Feng sangat khawatir tentang harta. Tetapi apakah Anda pikir sisa-sisa ini akan diberikan kepada kita? Karena alasan ini, semua kaisar berkecil hati. Terlebih lagi,
sulit bagi kita untuk melihat apa yang ada dalam gelembung ini. Masuklah dengan tergesa-gesa, itu hanya kematian. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi Wei Ping mengerang. Sebenarnya, ini mungkin tidak terjadi. Gelembung ini, bahkan jika mereka berada di Dao Realm, bahkan jika mereka disebabkan oleh Dao Sol tua dari klan Bihai. Tapi dalam analisis terakhir, kekuatan sisa-sisa itu mungkin tidak begitu kuat sehingga kita tidak berani menginjakan kaki. Wei Ping melirik ke arah gelembung-gelembung itu. Anda pikir, 100 perintis yang masuk sekarang secara alami jauh lebih buruk daripada kita. Tetapi jika ada 100 dewa di dalamnya, siapa yang akan hidup dan mati di dalamnya belum tentu benar. Terlebih lagi, jika beberapa dari kita yang masuk, yang lebih tua dari klan Bihai dianggap sebagai kentut. Para tetua dari klan Bihai sama sekali tidak lemah. Tetapi mereka sama sekali tidak lemah yang memimpin 100.000 tentara dari berbagai kaisar. Terlebih lagi, sisa-sisa itu hanya memiliki jiwa Dao jiwa ilahi, dan kekuatan mereka jauh lebih sedikit dari masa lalu. Bahkan jika mereka mengambil langkah mundur, mereka dapat mengandalkan kekuatan Dao Realm untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan itu akan sama seperti sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Wei Ping mencibir 2 kali, penatua klan Bihai. Jika mereka begitu kuat, mengapa para kepala klan dimakamkan di Tianhe? Kata-kata Wei Ping tidak masuk akal, dan bahkan ini adalah apa yang ingin dikatakan oleh Qin Yichen, tapi itu hanya berbicara melalui yang pertama. Ketika Hong Xuan mendengar ini, dia tampak tersenyum. Ketika saya melihat harta, keberanian Wei Ping menjadi berani. Mengapa Wei Ping tidak dapat mendengarnya jelas-jelas mengolok-olok kelambanannya yang sebelumnya, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya padaku. Wajah Siang Hong Xuan berubah sedikit, seolah-olah dia bahkan belum menanganinya ketika dia bertarung dengan Bihai First Beast. Tapi dia bahkan lebih siap untuk melarikan diri. Dan Wei Ping tidak repot-repot memperhatikannya, dan langsung melengkungkan tinjunya ke Pang Kuohai. Jenderal Pang, kita di sini untuk menghapuskan sisa-sisa Bihai atas perintah Kaisar Surga, dan sekarang sisa-sisa ada di depan kita. Mengapa ragu? Pang Kuohai juga sangat tersentuh. Tentu saja, baginya, harta adalah yang kedua. Seolah-olah membunuh sisa-sisa Bihai adalah prioritas utama. Kepunahan klan Xiawang juga berkata dengan dingin, saya pikir ranah rahasia ini bisa dihancurkan. Dengan kekuatan kita, Bihai Remnan ingin memperkenalkan kita ke dalamnya dan membunuh mereka? Tidak selalu pasti siapa yang membunuh siapa.